Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah pencipta alam semesta ini. Dialah Allah yang mengatur kehidupan ini. Dialah yang memberikan rizki. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Dia menciptakan kita dalam rangka beribadah kepadanya. Maka hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan perkara-perkara agama. Ketahuilah, tidak ada yang mudah kecuali yang Allah buat mudah. Dan Allah menjadikan yang sulit itu mudah apabila Allah berkehendak. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa setelah sebelumnya kita pernah membahas adab bertamu. Hari ini kita akan mengkaji tentang adab berpakaian. Allah Azza wa Jalla memberikan banyak nikmat kepada manusia, tapi banyak di antara kita yang kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur. Bicara pakaian, mungkin generasi saat ini tidak merasakan apa yang dirasakan oleh generasi sebelumnya. Dan begitu pula dengan yang sebelumnya dan sebelumnya. Sebelum kemerdekaan, yang membaca sejarah, yang mendengarkan cerita dari orang-orang sepuh, maka akan mendapatkan cerita yang menyedihkan. Sulit sekali mereka memiliki pakaian. Bahkan karung goni pun menjadi pakaian buat mereka. Di masa Ana, dia ketika Ana SD, SMP, Ana ingat kita punya baju baru itu hanya setahun sekali, tatkala Lebaran. Tapi saat ini pakaian begitu mudahnya didapatkan. Tapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ketika pakaian sudah banyak, ternyata banyak manusia yang tidak mengenakan pakaian yang seharusnya. Maka perlu kita belajar tentang adab berpakaian. Pakaian itu membedakan antara manusia dengan binatang. Tapi ternyata di masa sekarang ada binatang-binatang yang dikasih pakaian yang menutup dirinya dan pemiliknya tidak berpakaian yang beradab. Kita melihat anjing-anjing yang diberi pakaian. Kucing pun mungkin demikian. Entah mungkin ada binatang lain yang dikasih pakaian. Padahal sebenarnya mereka tidak membutuhkan pakaian. Kita yang butuh pakaian. Allah telah berikan kepada mereka bulu yang dengannya menutup kulit mereka. Itu menjadi pakaian mereka. Mereka tidak punya akal. Sehingga sejak mereka lahir, Allah telah menciptakan pakaian yang menempel dengan tubuh mereka. Manusia tidak. Manusia lahir tidak berpakaian. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak seperti anak ayam yang menetas langsung bisa berjalan. Dan ada bulu yang menutupi dirinya. Sehingga dia bisa berjalan kemana-mana
tanpa malu. Ya, nggak perlu dia malu karena dia binatang. Tapi manusia, tatkala rasa malu hilang dari dirinya, kadangkala dia menyerupai binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-A'raf ayat 26 tentang nikmat yang dia turunkan kepada manusia. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasul taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya adalah, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Barakallahu fikum. Allah sebutkan bahwa pakaian itu Allah turunkan untuk manusia, yang salah satu hikmahnya adalah menutup aurat. Kenapa perlu ditutup aurat manusia? Dalam rangka menjaga kehormatan. Yang dengan terjaganya kehormatan, masyarakat akan terlindungi dari berbagai macam penyakit sosial. Pakaian yang mungkin sederhana sekali kalau bicara pakaian, tapi ternyata dia turun untuk menutupi auratmu, untuk menjaga kehormatan dirimu, dan untuk menjaga dan melindungi kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi di sana pelecehan seksual, bulian, atau hal-hal yang lain. Dan Allah turunkan pakaian yang menjadi perhiasan. Ada orang yang pakai baju hanya untuk menutupi auratnya, tapi ada orang yang pakai baju untuk berhias. Auratnya sudah tertutup, tapi dia menggunakan jas di atas bajunya agar dia menjadi lebih keren, atau hal-hal yang lain yang diinginkan oleh manusia dari pakaian-pakaian sebagai perhiasan. Tapi ketahuilah, pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Pernah dengar orang-orang mengatakan lebih baik hatinya dijilbabin daripada kepalanya. Yang lebih baik itu adalah pakaian ketakwaan. Hatimu bertakwa, yang makna takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ketika seorang mengatakan hatinya bertakwa, hatinya dijilbabin, tapi tubuhnya tidak dijilbabin, dia bohong sebenarnya. Kok bisa bohong Ustaz? Ustaz suudzon sama mereka. Tidak. Ketakwaan itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ketika seorang menggunakan jilbab, dia melaksanakan perintah. Ketika dia pakai jilbab, tapi ternyata dia masih ghibain orang, masih menipu orang lain, berarti dia belum bertakwa sebagaimana semestinya. Namun bukan berarti kita mengatakan kepada dia, lepas jilbabmu. Maka ketika dia ghibain orang, melepas jilbabnya, maka dia melakukan dua dosa. Tapi kalau dia berjilbab, lalu dia menipu orang, maka dia berdosa satu, menipu orang. Ingat, pakaian ketakwaan itu lebih baik. Ahibati fillah, kita dilarang membuka aurat kita. Maka tadi kalau kita bicara adab, yang pertama adalah memang pakaian itu menutup aurat. Bukan bergaya. Bergaya itu nanti. Ada gaya yang boleh, ada yang nggak boleh. Kita ngelihat dunia mode pada saat ini, mereka menciptakan berbagai macam pakaian.
Tujuannya bukan untuk menutup aurat, bahkan mengeksplor aurat. Tujuannya adalah membangkitkan syahwat. Kalau enggak, mereka enggak ingin itu. Lu gimana sih? Ketika aurat dibuka, maka ada syahwat yang dibangkitkan di sana. Percaya atau enggak? Ya mungkin ada orang yang enggak percaya ya. Tapi tanyalah kepada laki-laki yang jujur. Dan kepada wanita yang berakal sehat. Engkau akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Allah menyebutkan bahwa melepas pakaian, membuka aurat, itu fitnah. Kita baca ayat selanjutnya. Di surat Al-A'raf, ayat 27. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء baca lagi Inna ja'alna syayatina Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Ahsan. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Barakallahu fikum. Orang yang menyingkap auratnya, kemudian menampakkannya kepada manusia, dia sedang ditipu sama setan. Bagaimana setan berhasil menipu ayahanda Adam sehingga tersingkap auratnya? Maka kita jangan mau ditipu oleh syaitan. Pakaian itu selain untuk menutup aurat, menjaga kehormatan, melindungi masyarakat, pakaian itu juga untuk menjaga manusia dari panas dan dingin. Kita tahu ketika turun hujan, orang-orang pakaiannya berubah. Pakai jas hujan. Ketika musim dingin, dia akan mengenakan mantel yang tebal. Ketika mereka berada di salju, pakaiannya berbeda. Ketika panas, seperti di Jaziratul Arab umpamanya, kita lihat pakaian mereka berubah. Tapi ketahuilah, ada adab berpakaian. Muncul manusia-manusia yang membuat adab dan etika yang sesuai dengan tradisi dan budaya serta akal mereka tanpa ada agama yang menjadi rujukan dan pedoman bagi mereka. Sehingga mereka berpikir pakaian itu yang penting sopan. Ketika engkau berada di pantai, maka bikini yang sopan pada waktu itu. Ketika engkau ada di kampus, kuliah, ya ada pakaian yang sesuai di sana. Ketika engkau berada di mall, mungkin pakaianmu berbeda. Mereka hanya berpikir budaya, adat, dan tradisi. Kita tahu sampai hari ini mungkin ya, ada manusia-manusia yang hidup tidak berpakaian.
budaya dan tradisi mereka. Hanya alat vitalnya aja yang ditutupi. Sisanya nggak ada. Subhanallah. Kalau kita menjadikan standar adab itu adalah budaya dan tradisi, maka kita akan melihat kekacauan. Karena semua memiliki budaya dan tradisi. Islam bukan agama yang menentang budaya dan tradisi, ya. Mengakomodir budaya dan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat dan agama. Maka bicara adab yang pertama berpakaian, maka hendaklah pakaian itu menutup aurat. Menutup auratnya. Ya, hendaklah pakaian itu lebar, ya. Kemudian tidak membentuk anggota tubuh. Karena kadang-kadang ada orang mengatakan, enggak, ini pakaianku sudah menutup aurat. Orang berpikir auratnya perempuan itu kulitnya. Sehingga dia kalau pakai baju yang ketat, kemudian dia pakai kerudung, cukup. Enggak. Karena aurat itu bukan hanya kulit. Bentuk tubuhmu juga, itu harus ditutupi. Maka nggak boleh pakai yang ketat. Dan kalau bicara aurat laki-laki, maka antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Apakah pusar dan lutut itu masuk aurat? Ini ada khilaf di antara para ulama. Jadi yang boleh disebut disepakati, auratnya itu adalah antara pusar dan lutut. Apakah pusar itu masuk aurat yang harus ditutupin? Apakah lutut itu masuk aurat yang harus ditutupin? Ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama menguatkan bahwasanya lutut dan pusar itu tidak termasuk aurat yang harus ditutupin. Tapi masalah ini panjang ya, kalau mau bahas khilaf yang terjadi. Taib, itu yang pertama, buat kaum laki-laki. Adapun buat wanita, subhanallah, semua tubuh wanita adalah aurat. Semua wanita adalah aurat. Apakah wajah dan kedua telapak tangan itu masuk aurat? Nah, di sini ada khilaf. Jumhur ulama berpendapat telapak tangan dan wajah aurat. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan enggak, wajah dan telapak tangan tidak masuk aurat. Tapi kita tidak sedang membahas masalah khilafiyah tersebut. Kalau kita ikut pendapat yang seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan tangan, maka harus ditutup selain wajah dan tangan dengan pakaian. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 59. Ini ayat perlu kita baca supaya kita tahu bahwa menutup aurat itu syariat, bukan adat. Karena apa? Bangsa Arab sebelum datangnya Islam, mereka biasa telanjang. Jadi, apa istilah nudis mungkin ya buat orang-orang yang suka telanjang itu. Mereka biasa telanjang, bahkan tawaf telanjang. Di depannya Ka'bah, mereka tawaf telanjang. Ketika mereka bekerja ya, kemudian mereka membutuhkan sesuatu untuk menjadi pelindung pundak mereka. Mereka buka sarungnya, telanjang, mereka taruh, sudah bawa kerja dengan telanjang. Dan wanita-wanitanya, itu tadi udah disebutkan bahwasanya mereka tidak berjilbab. Bahkan Khadijah radhiyallahu taala anha, dia tidak pernah berjilbab selama hidupnya sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena belum turun syariat jilbab. Turunnya perintah berjilbab itu di kota Madinah. Sedangkan Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah. Maka nggak kenal. Kalau dia mengatakan, oh itu adat dan budaya orang Arab. Loh, orang Arab itu paling
kalau bicara adat dan budaya, mereka paling buka-bukaan seharusnya karena hawanya panas di sana. Jilbab itu membuat gerah. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Karena perintah agama, perintah Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Coba kita baca ayatnya. Nah, Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudanina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yughrafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, ternyata jilbab ini identitas. Makanya ada busana muslim, busana muslim. Jadi supaya engkau tahu yang kau pakai itu busananya siapa, identitasmu atau identitas orang lain gitu loh. Dan subhanallah, kalau kita lihat perintah jilbab ini sejatinya di agama-agama yang sebelumnya, di agama Nasrani dan Yahudi, mereka seharusnya berjilbab. Nah, tapi tadi agama diabaikan, ditinggalkan, dan Allah turunkan Islam, Al-Quranul Azim, kitab penutup, dan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi untuk meluruskan yang mereka bengkokkan, untuk memperbaiki yang mereka rusak, dan untuk menyempurnakan agama ini. Itu identitasnya. Jadi kalau bicara, engkau tahu dari mana fulana muslimah dan fulana non-muslim? Seharusnya dari mana? Dari jilbabnya. Ah, ini muslim. Dari mana kau itu pakaiannya? Kelihatan dia muslim. Sedangkan yang nggak pakai jilbab, ya belum tentu tidak muslim gitu. Karena ada orang-orang muslim yang tidak mengenakan identitasnya. Sebagaimana kalau kita tahu yang namanya polisi, kau tahu dari mana itu polisi? Loh, itu bajunya. Kau tahu dari mana itu TNI? Oh, itu bajunya, seragamnya. Pegawai negeri, kita dari seragamnya ketahuan. Identitasnya. Ketika dilepas identitasnya, jadi kabur. Orang jadi nggak paham. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Itu sebagai identitas mereka. Jadi mereka dikenal dan mereka tidak digangguin dengan jilbab mereka. Jadi tadi pakaian kalau bicara adab, yang pertama ya harus menutup aurat. Bukan sekedar berhias dengan pakaiannya. Bicara kriteria pakaian itu, ya pakaian itu jangan menyerupai pakaian lawan jenis. Laki-laki dan perempuan ini nggak sama. Semua memiliki kekhususan. Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Antum kalau ngelihat ya toilet, logo toilet perempuan dan toilet laki-laki, di mana bedanya? Coba nanti perhatikan, berbeda mereka, nggak disamakan, karena memang mereka berbeda. Maka janganlah yang laki-laki menyerupai yang perempuan, jangan pula yang perempuan menyerupai pakaiannya laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melaknat. Kita itu, oh aku ingin minta syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berharap mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tafadhal. Tapi ingat, ada caranya. Bagaimana engkau hendak mendapatkan syafaat sedangkan engkau terlaknat? Nabi melaknatmu. Siapa yang dilaknat sama Nabi SAW? Di hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Menyerupai saja dilarang, apalagi mengganti identitasnya, perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Transgender. Yang menyerupai saja pakaiannya, gaya ngomongnya, itu sudah dilaknat. Bagaimana dengan orang yang mengganti gendernya? Baik, kemudian yang ketiga, pakaian itu tidak boleh pakaian syuhrah. Apa pakaian syuhrah itu? Pakaian syuhrah itu pakaian yang untuk viral gitu loh. Yang nggak dipakai sama orang, yang dia ketika menggunakan pakaian itu tujuannya adalah mencari perhatian orang, maka ini termasuk dilarang. Tujuan pakaian itu apa tadi? Engkau berhias, fadhal, tapi jangan sampai pakaianmu ini pakaian yang dimaksudkan untuk tampil beda dan mencari perhatian. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya." Barang siapa yang mengenakan pakaian syuhrah, pakaian untuk ketenaran di dunia, dan dia ingin tenar, dia ingin jadi viral, dia ingin jadi buah bibir manusia dengan pakaian dia itu. Pakaian yang aneh-aneh ya. Ya Allah, wallah, apakah masuk ya orang-orang yang karnaval ya, yang mereka menggunakan pakaian yang aneh-aneh, yang tujuannya adalah untuk dilihat sama orang, untuk dikenal sama orang, untuk ketenaran. Barang siapa yang pakai pakaian syuhrah di dunia, albasahullahu yaumal qiyamati thawba madallah. Maka Allah akan kenakan kepada dia, untuknya pada hari kiamat, pakaian kehinaan. Niatnya sudah nggak benar. Jadi orang pakai baju syuhrah ini kadang-kadang niatnya udah nggak benar. Apa yang menjadi standar baju itu baju syuhrah atau tidak? Para ulama menyebutkan bahwa standarnya adalah ya boleh jadi uruf, tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. Masyarakat biasa pakai baju apa sih? Ya, kayak gitu udah kita pakai baju yang biasa dipakai masyarakat. Bukan baju yang tujuannya untuk mencari perhatian dari masyarakat. Jadi tadi kalau pakaian ini pakaian yang lumrah, nggak ada masalah kita pakai. Tapi ingat adab yang pertama tetap menjadi acuan, menutup aurat. Baik, kemudian tidak boleh sombong dan berlebih-lebihan. Nggak boleh sombong dan berlebih-lebihan. Jadi subhanallah, pernah Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang akibat kesombongan. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah, seberat semut kecil dari kesombongan, nggak masuk surga. Qala rajul, ada seorang dari sahabat Nabi yang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah.
Sesungguhnya seorang itu ada yang suka pakai baju bagus. Bagus bajunya. Dia pakai sandal yang bagus juga. Takut orang ini, apakah pakai baju yang bagus, pakai baju yang mahal, yang indah, yang elegan, itu termasuk sombong? Maka kata Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi kalau kita pakai baju itu dengan hati meremehkan orang-orang lain, berarti kita sombong. Tapi kalau kita baju hanya untuk supaya aku suka yang bagus, gitu, nggak apa-apa, tafadhol. Tapi tanpa meremehkan orang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Kulu washrabu watasaddaqu walbasu. Kalian silahkan makan, kalian silahkan minum, kalian silahkan bersedekah, kalian silahkan berpakaian. Tuh, makan, minum, sedekah, pakaian, fi ghairi makhilatin wala saraf. Dengan catatan, bukan karena congkak dan angkuh, dan tidak pula berlebih-lebihan. Innallaha yuhibbu an tura ni'matuhu ala abdi. Allah itu suka nikmat yang Allah berikan kepada hambanya nampak dan terlihat. Artinya ketika Allah berikan kepada antum rizki, bajunya udah lusuh, udah lama, udah nggak layak, ya udah, kan kau beli pakai baju yang bagus gitu loh. Allah suka gitu, nikmatnya terlihat di diri hambanya. Tapi ingat catatannya, tidak sombong dan tidak berlebih-lebihan. Ada orang tidak mampu tapi gayanya sok kaya. Bahkan kadangkala kelihatannya lebih kaya dari orang kaya. Padahal bajunya KW. Tujuannya sudah kadangkala nggak benar. Padahal utang. Jadi pakai baju bagus itu nggak masalah. Nabi SAW pakai baju bagus kadangkala. Yang penting bajunya ya tidak berlebih-lebihan dan bukan baju yang terlarang. Kemudian ada anjuran dalam adab berpakaian ini untuk tawadhu ya. Walaupun engkau bisa beli baju yang mahal sekali, tapi sekali-kali engkau pakai baju yang sederhana gitu loh. Maka orang kaya ini sekali-kali perlu pakai baju yang biasa-biasa aja. Oh, bajunya biasa, tapi mereknya nggak biasa. Ya sama aja. Orang itu kan sekarang yang dilihat kadang-kadang bukan model, tapi mereknya. Maka terkadang merek baju itu, yang dahulu anak tahu merek baju itu dibalik apa? Kerah sini ya. Sekarang di sini nih. Sini yang besar ya. Supaya kelihatan orang bajunya mahal. Maka ingat, innamal a'malu binniyat ya. Dan Nabi SAW mengatakan al-badhadatu minal iman. Sikap sederhana, biasa-biasa aja, tidak menampakkan kekayaan, itu termasuk dari keimanan. Sebagaimana termasuk keimanan itu, termasuk sunnah itu, sekali-kali kau berjalan nggak pakai alas kaki. Nah, ahibati fillah, kemudian di antara adab, bajunya itu tidak bergambar, apalagi gambarnya salib. Gambarnya gambar yang bernyawa ya, gambar yang bernyawa. Karena kita lihat sekarang ada orang-orang pakai baju, ada gambarnya mungkin artis yang dia kagumi, mungkin ada gambarnya ya penyanyi yang dia ngefans sama dia. Kadang kalau gambarin gambar orang-orang kafir lagi yang dia pakai di dada dia, di punggung dia, maka hindarin hal yang seperti itu. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan,
lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u fi baitihi thawban fihi taslib illa naqadahu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak membiarkan pakaian yang ada salibnya, gambar salibnya, kecuali beliau rusak bentuk salib itu. Dan kita tahu juga berkaitan dengan gambar yang bernyawa ini, malaikat nggak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa. Kadang-kala kita lihat ya, anak-anak sedih berangkat ke masjid, di belakangnya ada gambar setan-setan ya, tengkorak-tengkorak, yang kadang-kala kata-katanya kata-kata yang tidak pantas untuk ada di pakaian seorang muslim. Dia mengundang laknat untuk dirinya sendiri. Taib. Yang selanjutnya, jangan atau ada larangan mengenakan sutra bagi kaum laki-laki dan emas. Sutra dan emas bagi kaum laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua hal ini itu haram dipakai untuk kaum laki-laki dari umatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil emas dan mengambil perak ya. Beliau letakkan mengambil emas dan perak dan sutra ya. Beliau meletakkan sutra di tangan kanannya dan mengambil emas letakkan di tangan kirinya, kemudian berkata, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Dua ini supaya mereka ngelihat, bukan hanya mendengar, supaya mereka juga faham apa yang diharamkan. Dua hal itu diharamkan atas laki-laki dari umatku. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Boleh buat laki-laki pakai sutra di pakaiannya itu ya nggak lebih dari 4 jari. Ini menurut pendapat yang rajih di antara penjelasan para ulama ya, didasarkan larangan-larangan menggunakan sutra, dan ada pembolehan dalam kondisi tertentu. Ada orang yang kena penyakit kulit, apabila dia pakai baju yang biasa, ya gatel umpamanya. Tapi dia kalau pakai sutra nggak apa-apa, nggak gatel gitu. Ya sudah, itu berarti kondisinya darurat. Kemudian bagi kaum laki-laki termasuk adab tidak memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Tidak melebihkan pakaiannya melebihi mata kaki. Ini kalau bicara masalah isbal, ini dikenal dengan isbal ya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya haram memanjangkan pakaian melebihi mata kaki kalau sombong. Kalau nggak sombong, makruh. Jadi tetap sebenarnya nggak boleh. Ini mungkin salah satu pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Karena memang ada hadis-hadis yang mengatakan la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataran au khuyala. Allah tidak melihat kepada seorang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, angkuh, congkak. Subhanallah jemaah. Berarti kalau nggak sombong, makruh. Iya, ini pendapat Imam Nawawi. Tapi ada yang mengatakan nggak, dua-duanya terlarang. Hanya saja kalau sombong, hukumannya double. Kalau dia nggak sombong, hadis Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ma asfal ka'bain minal izar fa finnar. Yang di bawah mata kaki dari sarung itu di neraka tempatnya. Jadi
karena memang resiko jamaah, maka hendaklah kita meninggalkan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Kita ini kadang kala ya, enggak, Anda nggak sombong. Engkau nggak sombong, tapi ketika engkau melihat orang lain pakaiannya di atas mata kaki, engkau memandang dia dengan pandangan yang menghinakan dia. Kebanjiran atau apalah. Tapi kalau pakaian di atas mata kaki karena model, nggak masalah. Beberapa tahun yang lalu itu ada celana-celana yang di atas mata kaki. Yang pakai ya public figure. Maka kemudian kau memandangnya bagus. Engkau mengangkat pakaianmu di atas mata kaki bukan karena perintah Nabi SAW, tapi karena engkau mencontoh orang-orang tersebut. Maka ingat resiko ketika engkau memanjangkan pakaianmu di atas mata kaki. Tinggikan pakaian di atas mata kaki, ya paling tidak sampai ke bawah mata kaki. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ketika dia sudah mau meninggal dunia, setelah dia ditusuk ya, dia di atas ranjang dibesuk sama para sahabat dan para tabi'in. Ada seorang pemuda yang datang kemudian memberikan salam buat Umar bin Khattab, lalu dia pergi. Ketika dia pergi, alhamdulillah, yahdikum wa yuslih balakum. Umar melihat pakaian orang ini di bawah mata kaki. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, rudda alayya syab, rudda alayya syab. Kembalikan pemuda tadi. Dipanggil pemuda itu. Umar mengatakan radhiyallahu anhu, irfa thawbak, tinggikan pakaian. Kenapa? Fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Karena meninggikan pakaian itu akan lebih bertakwa untukmu kepada Tuhanmu. Alhamdulillah. Iya, kayaknya AC-nya perlu dikecilkan. Gak lihat. Bismillah, hafal jamaah ya. Iya. Umar mengatakan itu akan lebih bertakwa untukmu kepada Tuhanmu. Karena tadi melaksanakan perintah Nabi SAW ya, takut dengan adab Allah Azza wa Jalla, dan lebih bersih untuk baju. Adapun buat wanita, ketika Nabi SAW menyebutkan larangan pakaian itu menutupi mata kaki atau di bawah mata kaki, maka ada seorang wanita yang bertanya, Asma kalau nggak salah, bagaimana dengan perempuan-perempuan? Karena anggapan Asma, hadis ancaman ini mencakup dan meliputi para wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, yudnina shibran, dia panjangin satu jengkal dari setengah betis, karena ada hadis mengatakan izratul mu'min nisfus saq, sarungnya mukmin itu ya setengah betis ya. Maka perempuan gimana? Tambahin satu jengkal. Kata Asma, kalau cuma satu jengkal, maka telapak kakinya akan kelihatan. Maka Nabi SAW mengatakan, yudnina dhira'an wala yazidna, atau kama qala Rasul SAW. Dia tambahkan satu hasta, tapi jangan lebih lagi. Maka pakaian pengantin ya, yang 1 meter di belakang, yang 2 meter di belakang, yang sampai digotong, itu termasuk pakaian yang terlarang. Kemudian ya, ini berkaitan dengan perempuan tadi ya. Lalu ada adab mengenakan pakaian. Itu tadi kriteria pakaiannya seperti apa. Kemudian kita masuk ke bagaimana orang pakai bajunya. Usahakan kalau pakai baju itu dimulai dengan yang kanan dan baca bismillah tentunya, jemaah.
dipakai yang kanan ya. Orang juga buka baju, hendaklah membaca bismillah ya ketika dia membuka pakaiannya, karena yang menjadi penghalang antara setan dengan manusia ketika dia buka pakaian adalah menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau pakai baju dimulai dengan yang kanan, karena Nabi alaihi salatu wassalam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhibbu tayammuna fi sya'nihi kulli. Beliau suka memulai dengan yang kanan dalam semua urusannya, dalam memakai sandal ya, dalam menyisir rambutnya, dalam berwudu. Beliau mulai dengan yang kanan. Tapi bagi yang pakai baju baru, maka dianjurkan untuk baca doa. Doanya sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, alhamdulillah alladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku dan memberikan rizkinya tanpa ada kekuatan dari aku dan daya. Artinya ini murni nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada anjuran pakai baju putih memang. Khusus buat laki-laki ya. Perempuan boleh nggak pakai baju putih? Boleh aja sebenarnya pakai baju putih. Yang penting menutup auratnya. Soalnya mungkin adat budaya dan tradisi orang pakai baju putih perempuannya, maka nggak apa-apa. Tapi di tempat lain budaya dan tradisinya perempuan pakai baju hitam, ya udah nggak apa-apa pakai baju hitam gitu loh. Atau pakai baju yang bercorak, mengikuti budaya dan tradisi. Tapi ada anjuran memakai baju putih. Nabi SAW mengatakan, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, itu termasuk pakaian yang terbaik kalian. Memang baju putih ini harus dijaga supaya tidak ternoda. Beda dengan baju yang warna ya. Namun ada nasihat dari para ulama buat para penuntut ilmu. Itu dikasih nasihat, dia pakai baju putih terus. Akhirnya nanti kena ini, kena itu, dia sibuk bersihkan pakaiannya. Maka penuntut ilmu dikasih nasihat, isbagh thawbak, engkau warnai bajumu supaya tidak membuatmu tersibukkan dengannya dari menuntut ilmu. Kadang ngurusin bajunya. Kalau bajunya warna abu-abu kayak gini, ini kan atau coklat atau apa, insya Allah nggak cepat kotor ya. Padahal dia sudah kotor sebenarnya, tapi kadang-kala nggak terlihat ya. Tapi bagi kita nih yang melihat orang pakai baju baru, dianjurkan untuk mendoakan orang tersebut. Pernah suatu hari Nabi SAW dikasih hadiah khamisatun sauda saghir, dikasih baju warnanya hitam, kecil bajunya ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa kira-kira yang cocok dikasih baju ini? Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Fasakatul qaum, orang diam ya. Mungkin sahabat juga mikir siapa kira-kira yang cocok pakai baju itu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ituni bi ummi Khalid. Datangkan Ummu Khalid. Ada seorang gadis cilik ya, atau bocah kecil namanya Ummu Khalid. Maka didatangkan, digendong nih Ummu Khalid ini. Fa'akhadha al-khamisa biyadi fa'albasa. Nabi ambil tu baju kemudian dipakaikan kepada Ummu Khalid ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, abli wa akhliqi, abli wa akhliqi. Ya, pakaian ini akan usang nantinya ya, dan akan menjadi lama. Semoga dikasih ganti. Jadi harapannya semoga orang itu sadar ya bahwasanya pakaian baru yang dia pakai itu sejatinya akan usang. Kemudian disebutkan di baju hitam ini ada coraknya, warnanya hijau, warna atau kuning ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Ummah Khalid, hadza sana. Khalid, bagus nih bajunya nih.
indah bajunya ini. Jadi dulu para sahabat Nabi kalau pakai baju baru dikatakan kepada mereka tubli wa yukhlifullahu ta'ala, baju ini akan usang dan semoga Allah memberikan ganti. Kemudian dianjurkan juga pakai baju yang bersih. Jadi kadang-kala ada orang pakai baju udah kotor ya, udah kena noda, ini tetap dia pakai. Maka dianjurkan untuk dibersihkan, untuk dicuci. Atau kalau dia sedang dalam acara, mungkin dia ke toilet, ke kamar mandi, dia bersihkan bajunya. Pernah Nabi SAW mendapatin seorang yang pakai baju kotor bajunya dia. Lalu apa kata Nabi SAW? Ama kana hadha yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbahu. Apa ini enggak ada air yang bisa digunakan untuk mencuci bajunya? Nah, jamaah, itu mungkin beberapa adab ya yang perlu dijaga ketika seorang berpakaian, dengan harapan adab ini membuat dia lebih indah ketika berpakaian. Adab ini membuat dia diridhoi oleh Sang Pencipta yang memberikan rizki kepada dia pakaian. Adab ini membuat dia jadi lebih tawadhu, sehingga dia tidak semena-mena atau dia tidak semaunya ketika berpakaian, tapi dia mengikuti aturan tadi yang kita bahas. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya makruh, mungkin ada yang sifatnya sunnah, sehingga kita hendaklah yang wajib dilaksanakan, yang sunnah diusahakan untuk dilaksanakan, yang haram tinggalkan, yang makruh berusaha untuk kita tinggalkan juga, yang mubah ya silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan dan tetap dengan niat yang baik ketika menggunakan pakaian. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator kita. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz wa barakallahu fiik atas pemaparan materinya. Tiba saatnya kita untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan terkait dengan tema pada kesempatan sore hari ini. Sepertinya sudah ada Neneng Umu Rizki, tafadholi, yang ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz Allah berikan rahmat dan keluarga. Ustadz, yang mau ana tanya Ustadz ini Ustadz, kalau misalkan kita menjual baju bekas itu boleh apa enggak? Satu, yang kedua, kan perempuan itu biasanya seneng yang bagus dan indah ya Ustadz. Kalau tampil beda itu maksudnya apa itu? Apakah boleh kita memakai yang bagus saat kajian? Tapi anak pribadi suka ada rasa sebetulnya udah niatnya anak cuman berpakaian bagus karena di majelis ilmu kita mengagungkan majelis ilmu di sana gitu kan, karena di sana ada malaikat dan sebagainya gitu. Nah terus tapi itu gimana ya Ustaz? Terus nanti suka ada langsung kayak bisikan, maksudnya kamu sombong baju kamu bagus, tapi anak suka menampikan atau harus bagaimana anak harus bersikap dengan kondisi baju yang kita pakai. Dan yang ketiga, boleh anak tanya Ustadz, yang ketiga ini Ustadz, kalau misalkan kita pakai untuk perempuan itu sebaiknya rambutnya itu harus dipanjangkan atau boleh dipendekkan sampai sepundak? Jazakallah Ustadz, mohon penjelasan. Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan pakaian wanita tadi, tujuan berpakaian adalah untuk menutup aurat. Iya, dia pakai baju bagus nggak apa-apa, tapi jangan sampai bajunya baju syuhrah tadi yang udah disebutin, baju syuhrah, dan bukan karena sombong. Kalau bicara tadi kondisi hati yang mungkin ada bisikan-bisikan yang mengatakan engkau pakai baju karena sombong, ya kita harus lawan. Kalau memang kita nggak sombong, kita hanya ingin pakai baju yang bagus. Orang boleh pakai baju bagus gitu loh. Sombong itu tadi yang udah disebutin. Kalau kita ingin mengecek kita ini sombong apa enggak, maka sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang.
Kalau kita dengan pakaian itu ada perasaan merasa lebih dari orang, kemudian kita merendahkan orang lain, maka jadinya kita sombong. Adapun yang ketiga tadi apa? Rambut ya, rambut. Jadi rambutnya perempuan hukum asalnya panjang. Ketika dia pendekkan, boleh dia pendekkan kalau ada sebabnya. Jadi sekarang ini kan yang jadi masalah, manusia itu meniru orang-orang yang dianggap bagus. Boleh jadi mereka sudah menyelisih fitrahnya. Sesuatu yang buruk ya, tapi ditampilkan lewat orang yang merupakan public figure, maka akan terlihat indah, padahal buruk. Secara akal sehat, secara fitrah sebenarnya nggak kayak gitu. Contoh ya, pernah anak-anak baca sebuah buku, entah tahun berapa, 70-an mungkin, seorang konglomerat make up ya, dia pengusaha bisnismen di make up, yang satu di stable kuda. Suatu hari dua orang ini berjalan ke kebun binatang. Di sana mereka melihat seekor monyet yang dirias dengan riasan yang mencolok ya, warnanya biru apa, pokoknya mencolok sekali monyet ini. Nah, monyet kan seharusnya nggak kayak gitu. Akhirnya pengusaha stable ini ketawa gitu loh. Lalu terjadi omongan dari pengusaha make up itu, gimana kalau model tahun depan seperti monyet ini? Kata pengusaha satunya, yang mana mungkin lah orang mau berias seperti monyet ini, kata dia. Kata dia, taruhan gitu. Ini orang-orang kafir ya mereka. Akhirnya mereka taruhan. Setelah terjadi taruhan, maka pembisnis make up ini mulai dia merancang sebuah perencanaan jangka panjang 1 tahun ya. Bagaimana make up monyet ini menjadi disukai oleh manusia. Maka dipakailah iklan-iklan ya di majalah-majalah, artis-artis terkenal. Karena orang-orang itu kan cari duit. Ketika yang mau mensponsori ini mengatakan engkau pakai baju ini, ya dia pakai. Engkau pakai make up ini warna biru, warna hijau, warna hitam, lipstick warna apa, dipakai. Lama-kelamaan terus ya, orang tiap hari lihat di majalah, mungkin nonton di TV, nonton di bioskop terus. Oh, kok kayaknya cantik ya lama-kelamaan ya. Dia pakai. Yang monyet awalnya berpakai, kemudian berubah manusia yang memakai. Jadi tadi, berapa banyak terjadi penggeseran budaya dan tradisi, bahkan syariat, gara-gara ya kita menonton, melihat, dan mengikuti tren-tren yang seharusnya tidak kita ikuti. Jadi buat perempuan, hendaklah dipanjangkan rambutnya kecuali bermasalah. Artinya rambutnya rontok, ya, rambutnya banyak kutunya. Tapi kalau engkau memendekkan karena kepingin niru fulana, maka jangan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oh, kalau yang menjual pakaian bekas ya boleh-boleh aja menjual pakaian bekas, asalkan dijelaskan pakaian itu pakaian bekas ya. Ini kalau pakaiannya memang diperbolehkan untuk dijual. Di Jember itu ada orang jual pakaian bekas ya. Ana pernah waktu itu beli, waktu di pondok ya, beli celana bekas. Subhanallah, anak ingat di celana itu ada duitnya. Dulu masih banyak pencurian celana aja. Jemuran itu banyak dicuri sama orang dulu. Jadi hati-hati ketika kita beli pakaian bekas, nggak memastikan ya. Artinya kalau memang halal, aman ya silahkan ya. Orang menjualnya nggak apa-apa, membelinya juga nggak apa-apa, selama pakaian itu memang diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara hukum syariat ya. Hadza wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita selingi dengan inbox pertanyaan yang masuk dari Bapak Rahmat Palayitno.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada warna khusus baju yang sesuai sunnah untuk ikhwan atau akhwat? Apakah ada baju yang desainnya sesuai dengan sunnah, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Nah, kalau bicara warna, maka sebenarnya bebas. Kalau yang sesuai dengan sunnah tadi udah disampaikan bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk pakai baju putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafani dengan putih itu jenazah-jenazah kalian. Makanya dianjurkan mengkafani dengan warna putih. Itu aja sih. Kalau pakai baju warna hijau, Nabi pernah pakai baju warna hijau, Nabi pakai baju warna merah, Nabi pakai baju warna hitam ya. Ada larangan pakai baju muasfar ya. Muasfar itu yang dicelup dengan warna seperti za'faron ya, warna seperti kuning ya. Kuningnya kuning kunyit mungkin seperti itu ya. Itu ada yang pakaian-pakaian yang memang warnanya khusus dipakai buat wanita, tidak buat laki-laki. Tapi kalau secara umum tadi yang dianjurkan adalah menggunakan pakaian berwarna putih. Adapun buat wanita bebas ya. Memang disebutkan bahwasanya wanita-wanita sahabat ketika ada perintah atau turun perintah memakai jilbab, mereka itu akhirnya mengambil jemuran yang ada di depan rumah mereka, kain-kain mereka untuk menutup diri mereka, dipasang ke kepalanya supaya mereka benar-benar tertutup ya, sampai-sampai seakan-akan di kepala mereka itu ada burung gagak, mungkin warnanya juga warna hitam. Tapi itu bukan pakaian yang dianjurkan ya, karena juga ada yang berpendapat warna hitam adalah warna yang digunakan untuk berkabung ya, untuk berkabung. Padahal enggak, itu dipakai bebas, pakai kapan saja dan bukan pakaian khusus untuk berkabung. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Muhammad melalui resen. Tafadhali, Ummu. Naam, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Afan Ustaz, tadi ada bicara soal gambar-gambar di baju begitu ya Ustaz ya. Sekarang bagaimana kalau dengan stiker yang di HP yang wajah orang begitu, wajah orang, ataupun stiker-stiker yang kecil-kecil itu yang warna kuning itu, tapi kan ada matanya itu, dan juga tangan yang bersedekat di depan dada itu. Apakah itu boleh? Apakah katanya menyerupai peribadatan satu umat? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan stiker ya, stiker berbeda dengan sesuatu yang dicetak, karena sejatinya stiker yang ada di HP itu dia akan terlihat ketika ada layar. Jadi sebenarnya dia itu ya nggak tahu seperti apa bentuknya sebenarnya stiker itu. Ketika ada layar baru kelihatan, ketika dimatikan selesai, hilang. Begitu pula dengan gambar yang ada di HP ya, ketika dimatikan ya sudah selesai. Ketika HP-nya hilang ya sekitar atau jatuh ke kali umpamanya, karena memang dia bukan gambar yang nampak gitu ya, gambar yang baru bisa ditampilkan dengan media lainnya. Wallahu alam, mungkin nggak ada masalah, kecuali memang gambarnya gambar yang terlarang ya, yang ada di situ.
akan lebih tertutup buat dirinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari saudara kita, Bapak atau Ibu HK, tafadhol. Silakan pada Bapak Ibu HK. Saya Ahwat Ustaz. Oh, Masya Allah, apa Umi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana ada pertanyaan di luar tema. Kemarin ada teman dekat Ana, beliau menanyakan perihal apakah saya berdosa, katanya tidak mengangkat telepon orang tua saya dan menjaga jarak kepada orang tua saya. Sekarang usia orang tuanya 74 tahun. Katanya pokoknya intinya nggak membuat mereka tidak nyaman di dekat orang tuanya. Nah, pertanyaannya, apakah saya berdosa katanya ketika saya menjaga jarak kepada orang tua? Gimana Ustaz penjelasan dari Ustaz? Barakallahu fiik ya. NPD ini menjadi kata-kata yang sering ana dengar, yang dilemparkan atau dituduhkan kepada orang yang bermasalah secara kejiwaannya. NPD ini gangguan kepribadian narsistik. NPD. Tunggu. Iya. Orang tua kita adalah pintu surga buat anak-anak. Ada yang orang tuanya jahat sama anaknya. Tapi ingat, engkau pernah kecil yang saat itu engkau sangat membutuhkan kedua orang tua. Engkau pernah di gendongan mereka. Engkau pernah kencing mungkin di baju mereka. Engkau pernah membangunkan mereka ketika mereka sedang tidur. Kau pernah sakit, kemudian keduanya harus mengantarkanmu ke rumah sakit. Ada banyak ceritamu dengan orang tua yang seharusnya kisah perjalanan hidupmu bersama orang tua engkau sempurnakan dengan sekarang berbuat baik kepada orang tua. Oke, dia menyakitin, ya udah, ketika engkau sudah tahu orang tuamu seperti itu, jadilah orang yang cuek, masa bodoh. Nggak usah dimasukkan ke hati. Lakukan yang seharusnya kau lakukan terhadap orang tua. Bicara orang tua, engkau punya kewajiban memberikan nafkah, oke, berikan kepada orang tua nafkah. Kalau permintaannya aneh-aneh, ya engkau nggak harus turutin. Tapi kalau bicara orang tua, telepon, angkat teleponmu. Angkat teleponnya, ya udah dengerin. Kadang nggak usah didengerin, biar dia ngoceh, ngomong ini tuh. Dia sudah tua. Mungkin dia juga punya masalah sehingga dia lampiaskan kepada anak-anaknya. Karena kewajiban kita berbakti sama orang tua itu saat orang tua kita mukmin yang soleh, kita wajib berbakti. Kalau orang tua kita muslim tapi fasik, kita tetap wajib berbakti. Kalau orang tua kita kafir, wajib berbakti. Orang tua kita kafir dan menyuruh kepada kekafiran, tetap berbakti. Tapi tidak mentaati perintah dia untuk melakukan kekufuran. Maka nasihat ana, mulailah belajar menjadi orang yang tebal kupingnya, yang tidak semua ucapannya, omongan orang tua dimasukkan ke hati, dan kau ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tua, sehingga keburukan itu ya gak seberapa dengan kebaikan mereka kepadamu yang mengajarimu sampai engkau bisa jalan, engkau bisa berbicara, engkau bisa besar seperti ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya melalui inbox. Bismillah Ustadz, bagaimana kalau ada penyakit saraf kejepit di leher, cuma bisa memakai khimar selutut? Kadang kalau lagi kambuh, pusing atau sesak napas, pakaiannya yang sepanjang menutup dada lebih sedikit. Kalau yang khimar di atas mata kaki nggak kuat berat menekan kepalanya. Apakah berlalu
Quran surat 64 16 Ustaz. Mungkin ada rukhsah Ustaz atau bagaimana sebaiknya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Iya. Makanya tadi Ana sampaikan, jadi pakaian itu ada yang yang diletakkan di pundak, ada yang diletakkan kepala, ada yang diletakkan di pinggang. Maka buat perempuan yang seperti itu, ketika dia berat kalau pakai baju yang di atas kepalanya, ya, sehingga dia pusing, maka boleh jadi dia pakai yang lebih ringan, pakaiannya. Atau tadi umpamanya kalau dia pakai yang selutut, umpamanya berat buat kepalanya, mungkin dia bisa pakai yang di atasnya lutut. Yang penting tadi bagaimana pakaian dia itu tidak membentuk tubuhnya, tidak ketat, tidak membentuk tubuhnya, gak ada masalah insya Allah. Adapun model pakaian ini tidak terlalu penting gitu loh, modelnya harus seperti ini seperti itu, enggak. Yang penting tadi bajumu tidak membentuk tubuhmu dan auratmu tertutup dengannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian dilanjutkan ada pertanyaan yang cukup menarik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh saya menghibahkan pakaian bekas yang layak pakai yang sebelumnya tidak syar'i Ustaz, tetapi busana muslim yang sopan seperti rok panjang, baju atasan lengan panjang, namun bukan yang syar'i Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik ya. Kalau kita berikan pakaian itu kepada orang-orang yang sedang belajar untuk pakai baju, maksudnya dia pakaiannya lebih buruk dari itu, kita kasih itu supaya dia membaik, walaupun kita tahu pakaian itu sebenarnya nggak syar'i, tapi paling tidak lebih baik daripada yang dia pakai. Semoga nggak masalah. Cuma karena ada orang-orang yang harus melalui proses umpamanya, karena kita tahu dia pakaiannya terbuka ini itu, ya kita kasih baju itu, semoga dia mau pakai sehingga dia menutupin auratnya mungkin tidak secara sempurna. Semoga itu jadi kebaikan ya buat dianya. Tapi kalau kita berikan kepada orang yang sudah pakaiannya syar'i, kemudian dia jadi pakai seperti itu, maka nggak boleh. Atau boleh jadi pakaian itu digunakan di dalam rumah gitu ya, untuk dipakai dalam rumah, insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana adab berpakaian olahraga indoor untuk akhwat Ustaz? Apakah tetap berhijab? Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Tafadhal Ustaz. Nah, barakallahu fiik ya, berkaitan dengan pakaian akhwat ketika dia indoor bersama akhwat ya, maka pakaian biasa aja, nggak pakai jilbab dia gitu, nggak harus pakai jilbab. Dia mungkin yang biasa terlihat nggak ada masalah, terlihat lengannya, terlihat bahunya umpamanya ya. Karena memang ada khilaf di antara para ulama ya, aurat wanita dengan wanita itu, sebagian berpendapat aurat wanita dengan wanita itu seperti laki sama laki-laki, antara pusar sama lututnya. Karena perempuan ini kadang-kadang harus menyusui anaknya seperti itu, sehingga terlihat wadahnya di hadapan teman-teman akhwatnya umpamanya seperti itu. Jadi tadi pakailah pakaian yang sopan ya, bukan yang vulgar yang kemudian membuat orang lain jadi melihat aurat kita. Jadi jangan sampai ketika berolahraga tapi nggak harus pakai jilbab, nggak harus pakai jilbab, nggak harus pakai yang panjang umpamanya, nggak, dia boleh pakai yang lengan pendek umpamanya. Insya Allah yang seperti itu nggak apa-apa salah apabila antara wanita dengan wanita, karena memang aurat antara wanita dengan wanita seperti yang disebutkan antara pusar dan lututnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah ya Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Umu Erlina. Mungkin nanti dilanjutkan langsung kesimpulannya Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, bagaimana hukum akhwat yang bekerja sebagai tenaga kesehatan dan diwajibkan memakai seragam kerja?
celana panjang, kemudian kerudung dimasukkan ke arah mungkin dimasukkan di dalam baju ya Ustaz, yang tidak menutup dada, panjang lengan 3/4 dengan alasan keluasan bergerak dan pencegahan infeksi. Dan diwajibkan juga untuk bermake up dan berparfum dengan alasan pelayanan prima atau service excellent ke pasien. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah. Ini pentingnya seorang belajar agama. Ada aturan yang dibuat oleh manusia. Ada aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta. Seharusnya aturan-aturan yang dibuat oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta. Karena Allah Azza wa Jalla ketika membuat sebuah aturan, aturan ini sudah sesuai dengan kebutuhan manusia. Tapi terkadang, ya, manusia ini nggak nurut gitu loh dengan aturan yang ada. Ya, dengan aturan yang dibuat manusia juga kadang-kadang nurut, apalagi dengan aturan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla yang dia beriman secara gaib dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tadi kalau pakaiannya, kita sudah bahas bagaimana adab berpakaian. Ketika ternyata dia berpakaian tapi masih menampilkan dadanya, ada orang-orang yang berpakaian tapi tampak telanjang. Dia pakai celana yang kemudian maaf bagian pantatnya terlihat, dan ketika jalan itu bisa dilihat. Ketika dia duduk mungkin akan terlihat bagian depannya. Terus ditambah lagi yang harus pakai parfum, yang harus pakai make up. Yang dijual itu apanya dari perempuan ini sebenarnya? Maka perempuan itu ketika dia hendak bekerja, maka hendaklah dia menjual keterampilannya. Dia jual keahliannya, dia jual keilmuannya, bukan tubuhnya. Kalau tadi memang ada tempat-tempat kerja yang mungkin di beberapa rumah sakit yang disyaratkan pakaian itu harus bukan pakaiannya, orang yang kerja sudah disyaratkan apa istilahnya, look like apa? Good looking ya, good looking. Jadi memang sudah mau dijual nih orang ini. Maka kemudian dia dirias ya, di lipstick. Tujuannya apa? Engkau memberikan pelayanan apa sekarang? Pelayanan kesehatan. Ya berikan pelayanan kesehatan yang baik. Oh enggak, ini supaya orang itu lebih tertarik ketika mencium parfumnya. Nabi SAW mengatakan, Allah jamaah, dunia ini enggak akan benar jalannya kecuali mengikut syariatnya Sang Pencipta dunia. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu riha fahiya zaniyah. Kata Nabi SAW, wanita mana saja, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, yang dia menggunakan parfum, kemudian dia melewatin laki-laki, yang akan berdampak laki-laki itu mencium aromanya, maka perempuan ini adalah pezina. Sampai seperti itu Nabi SAW memberikan ancaman. Kenapa? Karena kita ingin menjaga masyarakat ini, melindungi dari perzinaan, melindungi dari yang namanya perselingkuhan, pelecehan. Kenapa banyak terjadi perzinaan di tempat kerja? Bahkan mungkin bisa dilihat ya, tempat kerja yang lebih banyak perselingkuhan terjadi di sana. Salah satunya itu ternyata, mana lupa ya, nomor berapa, tempat kerja di kesehatan, mungkin di rumah sakit, mungkin di klinik, di mana, karena interaksi laki dengan perempuan yang begitu dekatnya, apalagi tadi dengan syarat-syarat dia harus pakai parfum, harus pakai make up. Loh, ini yang dilihat apa? Aku ingin menikmati wajahnya. Engkau diperintah untuk menundukkan wajahmu, menundukkan matamu untuk tidak melihat. Yang perempuan diperintahkan untuk tidak bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Maka semoga jemaah, semoga aturan-aturan yang dibuat ya, yang sejatinya ada unsur eksploitasi wanita, di situ ada unsur juga menyebabkan terjadinya fitnah antara laki-laki dan wanita, ke depannya bisa dirubah. Kita ingat dulu tahun 89, jilbab itu nggak boleh jemaah, nggak boleh jilbab. Anak-anak SMA, anak-anak kuliah itu diusir jemaah.
Bahkan mereka harus berhenti dan pindah sekolah. Karena aturannya. Seragam itu kayak gitu, seragam sekolah. Padahal kepala sekolahnya muslim, bupatinya muslim, menteri pendidikannya muslim, presidennya muslim. Tapi karena faktor kurangnya ilmu dan kurangnya kepedulian kepada agama, sekarang alhamdulillah pelan-pelan ya, mungkin tadi memang ada yang belum sempurna, tapi harapannya ke depan akan menjadi lebih baik insyaallah. Ahibati fillah, sebagai penutup ya, ingat, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Ketahuilah bahwa al-jannah, surga Allah Azza wa Jalla, itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Yang namanya adab, yang namanya etika, yang namanya aturan, kadang-kala berat buat kita untuk mengamalkannya. Ya memang untuk masuk surga itu butuh melawan syahwat kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Jadi kalau engkau mau masuk neraka, nggak perlu tanya siapa-siapa. Nggak perlu engkau konsultasi, aku mau masuk neraka, nggak perlu. Engkau ikutin syahwatmu, engkau sampai neraka. Tapi kalau engkau mau masuk surga Allah Azza wa Jalla, maka engkau harus tahu jalan menuju ke surga. Dan jalan itu sulit, butuh perjuangan. Namun ketahuilah, kita tiap sholat mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka teruslah memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia ini akan kita tinggalkan, profesi kita akan kita tinggalkan, orang-orang akan lupa sama kita. Kita hanya akan menghadap Allah dengan amal perbuatan kita. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan yang mendengarkan, yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda kembalikan ke host kita. Jazakumullah khair. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.